Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahmatullahi alaikum, pemirsa channel YouTube yang berbahagia, wabil khusus kepada para santri Mahat Hamfara dimanapun antum berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tibyan karya Imam An-Nawawi. Untuk itu marilah kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahmatullahi alaikum. Pada kali ini kita sudah masuk episode keempat dari kajian kita, kitab At-Tibyan Adab bagi Hamalatil Quran karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Pada pertemuan hari ini kita sudah sampai episode keempat, sudah 4 kali putaran ya. Kita buka dulu daftar isinya untuk merefresh kembali isi kitab ya. Bab 1, keutamaan pembaca dan penghafal Al-Quran, ini sudah kita bahas. Bab 2 sudah kita bahas. Sekarang kita masuk bab ketiga, keharusan memuliakan Ahlul Quran dan larangan menyakiti mereka. Pada bab 3 ini, di kitab yang saya pegang, ada 7 halaman. Ada 7 halaman berisi beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis keutamaan, hadis-hadis yang menjelaskan keharusan memuliakan Ahlul Quran serta larangan menyakitinya. Baik, kita mulai kajian kita masuk bab ketiga. Bab ketiga ya, afwan, bab ketiga harusnya itu keharusan memuliakan Ahlul Quran dan larangan menyakiti mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj. Ya, Quran surah Al-Hajj, itu ayat surat Al-Hajj itu surah yang ke-22 ya. Tepatnya ayat yang ke-32. Jadi ini ayatnya ini ayat potongan ayat sebetulnya. Kalau dibaca lengkap, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Kalau dibaca lengkap ada kata zalika. Jadi kalau diartikan demikianlah perintah Allah. Zalika itu karena ayat 31-nya sebetulnya sejak ayat 30 sudah ada informasi yang sama dengan ayat 32 ini. Jadi ayat
dari ayat 29 dulu, summal yaqbu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua. Maksudnya di Ka'bah. Zalika ayat 30-nya mohon diperhatikan, zalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Itu. Jadi ayat ini ayat 30 dari surah Al-Hajj ini potongan juga, ya. Wa may yu'azzim, ya. Maksudnya zalika, demikianlah perintah Allah. Jadi perintah Allah agar orang-orang itu mengagungkan apa yang terhormat dari kehormatan-kehormatan Allah, syiar-syiar Allah. Jadi barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Terus kemudian dilanjutkan ayat 32-nya, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar, ya, sya'airallahi, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Fa innaha min taqwal qulub, dari ketakwaan hati. Maksudnya syiar-syiar di sini adalah segala amalan-amalan yang dilakukan dalam rangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau yang terdekat adalah ibadah haji. Terdekat dari ayat sebelumnya adalah ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya, misalnya termasuk tadi Ka'bah, masjid, dan pelakunya otomatis orang-orangnya itu juga bagian dari sya'airillahi tadi, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Iwani fitin rahmatullahi alaikum. Kemudian di surah yang ke-15, surah Hijr, ya, ayat ke-88, Allah juga berfirman, kalau lengkapnya, ya, lengkapnya, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum wala tahzan alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Jadi ayat ke-88 dari surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ini potongan dari ayat yang lengkap, ya. Potongannya wakhfid janahaka lil mu'minin, dan hendaklah mereka, wahfid, dan hendaklah engkau, ya, engkau hendaklah merendahkan hati terhadap orang-orang yang beriman, ya. Wahfid janahaka, rendahkanlah janahaka, hatimu, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Iwani fitin rahmatullahi alaikum. Ayat-ayat di atas sebetulnya perintah kepada kita agar kita menghormati, memuliakan orang-orang yang bertakwa. Dalam hal ini ahlul Quran. Insyaallah ahlul Quran itu adalah orang-orang yang bertakwa. Lebih tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab, ya, ayat 58. Di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 58 ini sifatnya bahkan larangan. Kalau 3 ayat di atasnya itu perintah, kalau ayat ke-4 ini ayat Al-Ahzab yang ke-58, ayat ke-58 ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ini berisi larangan. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Masya Allah. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang menyakiti, ya, walladzina, dan orang-orang yang yu'dzuna, menyakiti, mereka menyakiti al-mu'minina wal mu'minat, menyakiti orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, bighairi maktasabu,
tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, ya. Jadi mereka menyakiti orang-orang beriman, baik laki-laki perempuan itu dengan tanpa alasan, dengan tanpa sebab, apalagi mereka tidak melakukan kesalahan apapun, ya, yang tidak melakukan kesalahan yang mereka perbuat, faqadih tamalu buhtana wa ismam mubina. Maka sungguh orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman tadi, dia telah memikul, ya, buhtana wa ismam mubina, memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Masya Allah, naudzubillah min dalik, ya. Jadi orang-orang yang menyakiti orang beriman, ya, dengan tanpa ada sebab kesalahan yang diperbuat oleh orang beriman, ya, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti itu adalah orang-orang yang jelas dia telah mengemban kebohongan serta menanggung dosa yang sangat nyata. Nauzubillah summa nauzubillah min dalik, ya. Nah, iwani fiddin rahmatullahi alaikum, ayat dari Quran surah Al-Hajj, ya, baik yang nomor 30 maupun 32 termasuk Al-Hijr yang ke-88 ini ada korenah agar kita melakukan perintah, melakukan amalan baik, menghormati. Sementara ayat ke-58 Quran surah Al-Ahzab ini ada korenah agar kita meninggalkan itu, ya. Agar kita tidak melakukan hal-hal yang bisa menyakiti orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Karena apa? Karena orang yang melakukan itu jelas dia akan menanggung kebohongan dan dia akan berdosa dengan dosa yang nyata. Nauzubillah summa nauzubillah. Imani fitin rahmatullahi alaikum. Dalam bab ini, di bab 3 ini akan dibahas hadis-hadis yang semisal dengan hadis Abu Mas'ud Al-Ansori dan hadis Ibnu Abbas sebagaimana telah disebutkan di bab 2. Jadi ingat, bab 2 kemarin, kitab At-Tibyan bab 2 kemarin itu menjadi rujukan. Hadis-hadis yang di situ menjadi rujukan dari hadis-hadis di bab-bab berikutnya. Kan ada penjelasan begitu kan kemarin? Itu. Maka di bab ketiga ini pun juga begitu. Akan membahas hadis-hadis yang semisal dengan hadis Abu Mas'ud Al-Ansori dan hadis Ibnu Abbas sebagaimana telah disebutkan di bab 2. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dzis syaibatil muslim." Ikramu dzis syaibatil muslim wa hamilil Qur'ani ghairal ghali fihi wal jafi anhu wa ikramu dzis sultani al muqsiti. Masya Allah, iwani fiddin rahmatullahi alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya termasuk dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati seorang muslim yang telah tua. Ikramu dzisyaibatil muslim, menghormati orang tua dari kaum muslimin. Itu yang pertama. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa termasuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati orang muslim yang telah tua. Wa hamilil Qur'ani ghairal ghali fihi wal jafi anhu. Dan juga memuliakan penghafal Al-Qur'an dengan sepantasnya, tidak berlebihan, ghairul ghali fihi, tidak berlebihan dan tidak mengabaikannya, wal jafi anhu, dan tidak mengabaikannya. Jadi termasuk memuliakan Allah, mengagungkan Allah adalah memuliakan para penghafal Al-Qur'an sepantasnya. Ya, kalau ada penghafal Al-Qur'an di rumah antum misalnya atau di tetangga antum misalnya, maka termasuk mengagungkan Allah adalah memuliakan mereka, menghormati mereka, ya, sepantasnya. Tidak sampai berlebihan, ya, cium tangan sampai misalnya sampai naudzubillah min dzalik, ya, sewajarnya saja, ya.
Begitu juga tidak mengabaikan orang saudaranya sendiri penghafal Al-Quran, misalnya, kok diabaikan, naudzubillah, kita berguru kepada dia, belajar misalnya, berdiskusi, seperti bagaimana Umar bin Khattab menjadikan para qurra, para penghafal Al-Quran, itu ahli suronya, ya, selalu berdiskusi, meminta masukan, karena para penghafal Al-Quran itu adalah orang yang biasa dia berinteraksi dengan Al-Quran. Maka memuliakannya itu termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ikramu dzil sultanil muqsiti. Dan memuliakan para pemimpin atau para penguasa yang dia berbuat adil. Sebaliknya kalau nggak adil ya nggak usah dimuliakan, kan begitu kan? Ini hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari mengatakan begitu ya. Riwayat Abu Dawud ya, dihasankan oleh riwayat Abu Dawud, oleh Imam Abu Dawud. Imani Fidin rahmatullahi alaikum, kita lanjutkan. Kemudian hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nasa manazilahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, amarona. Rasulullah memerintahkan kita agar kami an nunazzilan nasa, agar kami menempatkan, memposisikan manusia manazilahum sesuai dengan posisinya. Jadi kalau posisi penghafal Al-Quran, jelas dia lebih mulia dari posisi orang biasa yang tidak menghafalkan Al-Quran. Posisi orang yang ahli agama, faqih dalam agama, dia menguasai ilmu-ilmu agama dan dia amalkan adabnya, Masya Allah, akhlaknya, akhlak Al-Quran, Masya Allah. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar memposisikan dia, menghormatinya, maksudnya gitu, memuliakannya, ya. Jangan sampai kemudian mengabaikannya, nauzubillah summa nauzubillah, apalagi sampai kemudian mengolok, nauzubillah min nauzubillah, ya, jangan sampai. Mereka itu adalah para ulama yang jelas, ya. Itu diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan dua orang syahid Uhud. Ya, ketika perang Uhud itu kan kisahnya pasukan Rasulullah SAW ya awalnya menang kan karena berada di atas bukit Uhud, tapi karena taktiknya penguasa taktiknya pemimpin Quraisy yang mengelabui pasukan kaum muslimin dengan meninggalkan harta-harta ghanimah yang di bawah, seakan-akan kalah gitu. Akhirnya beberapa kaum muslimin yang tidak sabaran, mereka lari berhamburan ke bawah. Nah, ternyata pasukan Quraisy ini menelikung melalui belakang bukit Uhud, naik kemudian menempati posisi yang awalnya ditempati oleh kaum muslimin. Baru kemudian kaum muslimin sadar, wah ternyata serangan berbalik kepada pasukan Rasulullah SAW dan banyak para sahabat yang berguguran. Nah, di antara yang berguguran itu sama Rasulullah Muhammad SAW mau dimakamkan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, manakah di antara keduanya yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya? Jadi Rasulullah menempatkan penghafal Al-Qur'an ya, atau bahkan yang hafalan lebih banyak, ya, hafalan Al-Qur'annya lebih banyak, ditempatkan atau dimakamkan lebih dulu dibandingkan yang hafalannya sedikit. Itu. Jadi hafalan Al-Qur'annya lebih banyak berarti dia ditempatkan oleh Rasulullah di makam, di liang lahat lebih dulu dibanding yang hafalannya lebih sedikit. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Kita lanjutkan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annallaha azza wa jalla qol." Berarti ini hadis qudsi ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, biasanya berfirman itu kan dalam Al-Qur'an. Tapi ini riwayat dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda bahwa Allah berkata, kan gitu. Artinya apa? Ini hadis qudsi. Bagaimana bunyi hadisnya? Man azali waliyan faqad azanani bil harbi. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla berfirman, siapa saja man azali, siapa saja yang
menyakiti waliyan, man adzali waliyan, barang siapa atau siapa saja yang menyakiti kekasihku, waliku, kekasihku, Masya Allah, faqad adzanani bil harbi, maka dia sesungguhnya telah mengumumkan perang terhadapku. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Siapa saja yang menyakiti waliku, maka dia telah menantang aku berperang. Bahasa yang lain begitu ya. Masya Allah, nauzubillah min dzalik, ya Allah. Jadi memang menjadi kekasih Allah itu, menjadi penghafal Al-Quran itu salah satu jalan untuk menjadi kekasih Allah. Masya Allah. Allah, 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 Masya Allah, Masya Allah. Ya. Kalau ada orang yang menyakiti dia, maka sesungguhnya sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini, dia itu telah menantang Allah, menantang perang Allah, Masya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Jelas sekali hadisnya. Ya, man adzali waliyan faqad adzanani bil harb. Masya Allah, astagfirullahaladzim ya. Kalau kita lihat sekarang ini, Masya Allah, ulama yang astagfirullahaladzim, yang dihina, dinistakan, auzubillah min dzalik, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Diriwayatkan secara sahih dalam sahihain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sholla subha fahuwa fi zimmatillahi ta'ala. Barang siapa mengerjakan sholat subuh, berarti dia di dalam jaminan Allah Ta'ala, di dalam perlindungan Allah Ta'ala. Ayo, tadi sholat subuh berjamaah enggak di masjid? Insya Allah ya, semoga Allah Allah menjamin ya perlindungannya. Allah melindungi, menjamin ya siapa saja dia sholat subuh, ya berarti dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubannakumullahu ta'ala bisya'in min zimmati. Tapi ingat, jangan sampai Allah Ta'ala menuntut kalian terkait jaminannya. Kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sholat subuh tadi. Misalnya begitu ya, kita sholat subuh tadi. Maka jangan sampai kemudian Allah menuntut kita atas jaminannya, ya. Jangan sampai kita jatuh ke maksiat. Nauzubillah summa nauzubillah, ya Allah. Ya, Allah telah melindungi kita sebetulnya, Allah telah menjamin kita sebetulnya. Tapi kalau kita kemudian lengah, lalai, ya misalnya hari Jumat, sekarang ini kan hari Jumat, membaca surah Al-Kahfi, lalai misalnya, fadilah-fadilah Jumat ditinggalkan, atau kemudian naudzubillah dia terjerembab dalam kemaksiatan, naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah min dzalik ya, astagfirullahaladzim. Maka Allah akan menuntut kalian terkait jaminannya itu. Masya Allah, astagfirullahaladzim ya. Kita lanjutkan, ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Yang mulia Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, huma, karena Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ya. Mereka berdua berkata, jika para ulama bukan wali atau kekasih Allah, maka Allah Ta'ala tidak memiliki seorang kekasih atau wali sekali. Tidak memiliki seorang pun kekasih. Maka para ulama itu adalah para wali Allah, para kekasih Allah. Yang ulama yang memang betul-betul ulama ya. Mereka menguasai Al-Quran, menghafalkannya, mentadaburinya, mengamalkan akhlak mereka, akhlak Al-Quran, insya Allah. Di masa sekarang ini memang beratnya minta ampun ya Allah ya. Kita tahu ya, kapitalisme, sekulerisme itu menghegemoni kita ya. Ketika kita mau bertakwa itu hambatannya, tantangannya dari luar itu berat sekali ya Allah. Di akhir zaman ini ya Allah, lindungilah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Bagaimana kita menyerukan dakwah, kita menyerukan syiar-syiar Islam, kemudian malah disakiti gitu loh. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Imam Al-Hafidh Abu Qasim bin Asakir rahimahullah ta'ala berkata, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberi kami dan Anda hidayah taufik yang diridhoinya dan menjadikan kita termasuk orang yang takut, orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ketahuilah bahwa daging para ulama itu beracun. Masya Allah. Daging para ulama itu beracun. Ya, kebiasaan Allah Ta'ala membuka aib orang yang mencela ulama juga telah mafhum. Jadi daging ulama itu beracun. Kalau engkau menyakitinya, maka aib kalian akan dibuka. Nauzubillah, ya.
Dan ketahuilah bahwa siapa saja yang melontarkan fitnah terhadap ulama sebelum kematiannya, dia akan mendapatkan bencana berupa matinya hati. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapatkan cobaan atau azab yang menimpanya dengan pedih. Masya Allah, ya Allah. Ya, jadi masya Allah ini perintah-perintah agar kita menghormati ulama, dan ulama itu adalah mereka yang ahlul Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Adab mereka adalah adab Al-Quran, serta redaksi-redaksi hadis maupun nas-nas ayat yang di atas tadi, larangan menyakiti mereka. Jadi bukan sekedar perintah menghormati, tapi juga ada larangan menyakitinya. Makanya kemudian seimbang antara perintah memuliakan dengan larangan menyakiti ini harus kita amalkan bersama-sama. Ya, insya Allah melihat para penghafal Quran, ulama, insya Allah. Ya, kalau kita lihat contoh misalnya para ulama-ulama yang viral-viral, masya Allah itu, ya Allah, rasanya itu hati itu harusnya cenderung kepada mereka, mahabbah kepada mereka, bentuk kemuliaan, memuliakan mereka. Ingat, memuliakan mereka itu juga termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Iwan fitin rahmatullahi alaikum. Masyaallah, wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Masya Allah. Banyak sekali pelajaran yang kita ambil barusan dari bab 3 kitab At-Tibyaan ini, terutama perintah untuk menghormati para ulama, memuliakan ahlul Quran, serta larangan membuli mereka, larangan untuk naudzubillah min dzalik ya, larangan menyakiti mereka ya, baik menyakiti secara fisik maupun menyakiti hatinya. Jangan membuat tersinggung ya para ulama gitu ya. Jangan sampai membuat tersinggung hati para ulama gitu. Masya Allah. Baik, Iwan Ifidin rahmatullahi alaikum. Abi kira sampai di sini yang Abi sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui kolom komentar di YouTube ya. Insyaallah nanti Abi respon ya. Semoga Allah mengijabah. Mohon maaf kalau ada kesalahan semata-mata karena kelemahan kita sebagai manusia. Tapi yakinlah kalau benar itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.